Halo semuanya, saya Bandung Oppa Jongdae. Baru-baru ini ada banyak komentar yang bilang orang Korea, YouTuber Korea pura-pura suka Indonesia untuk uang, dapat view. Banyak orang berkomentar seperti itu dan saya sakit hati. Memang benar, semua YouTuber membuat konten untuk dapat view. Kan membuat YouTube itu capek, tidak gampang. Apalagi jika harusnya menghadapi netizen luar negeri, penonton luar negeri harusnya bisa berbahasa Indonesia. Wah, itu sulit. Jadi pura-pura suka Indonesia atau tidak? Tapi sebetulnya daripada pura-pura suka Indonesia, mungkin bisa dibilang lebih alay lah, alay. Misalkan ada sisi baik, mungkin lebih meng-highlight bagian itu. Karena itu, ya memang kalian mau menonton sesuatu yang lebih seru, asik kan. Jadi misalkan makan sesuatu yang enak, jika saya makan makanan enak di rumah, mungkin saya bilangnya, oh, 진짜 맛있다, 맛있어 이거. Tapi jika saya menghadapi kamera dan menghadapi ya banyak orang penonton, kalau begitu saya mungkin harusnya ngomong banyak. Wah, ini bla bla bla. Jadi harapan saya itu jangan terlalu mikirin kayak orang Korea jahat, orang Korea sebenarnya rasis, orang ini cuma pura-pura suka Indonesia saja. Saya yakin sangat-sangat sulit untuk nyari view, untuk dapat uang, belajar bahasa asing sampai bisa ngobrol bebas. Itu sulit. Tapi saya pikir-pikir sebetulnya bisa-bisa aja ya. Misalkan belajar bahasa Korea untuk bekerja di Korea. Ya banyak teman-teman Indonesia di Korea, di luar suka Korea atau tidak bisa bahasa Korea. Oke, lanjut. Tapi harapan saya gini, banyak orang Korea suka Indonesia juga. Kan bisa menerima ini kan pujian. Jika saya memuji Indonesia dengan fakta, itu tidak apa-apa kan. Misalkan di Indonesia ada puluhan ribu orang Korea yang hidup di Korea secara resmi, mempunyai visa legal. Mereka dibandingkan pura-pura suka Indonesia, mereka ya sedang hidup di Indonesia secara legal karena memang suka tinggal di Indonesia. Ya bisa juga alasannya ya gara-gara ada gaji di Indonesia atau gara-gara ya ketemu pasangan di Indonesia. Intinya mereka hidup di Indonesia mungkin mereka suka. Misalkan kalian pernah hidup di luar negeri, jika kalian tidak suka negara itu, mungkin kalian mau kembali ke Indonesia. Pasti tidak bisa tahan lama. Lalu saya membahas kemarin ada konten YouTuber Korea yang penonton viewernya pure orang Korea. Karena itu YouTuber yang membuat vlog wisata keliling-keliling dunia. Jadi itu penonton semuanya orang Korea. YouTuber Korea itu mengunjungi Indonesia, Manado, kota Manado. Tahu nggak? Sekarang kota Manado ada pesawat direct flight, Incheon, Korea, dan Manado. Senang enggak? Jika tinggal di Manado, bisa pergi ke Indonesia bolak-balik cuma dengan 4 juta, 5 juta rupiah. Jika dapat tiket yang murah, direct flight. Makanya banyak orang Korea mulai datang ke Manado, Indonesia juga. Mereka memang suka wisata. Lalu konten itu, YouTuber itu mengunjungi Manado keliling-keliling, kasih lihat adegan lokal Indonesia. Banyak netizen, penonton Korea suka kasih komentar yang positif. Mereka memuji orang Indonesia ramah, mau bantuin, makanannya enak di situ. Ya ini fakta, bukan saya yang komentar, bukan orang Korea cuman dapat view, perhatian, kasih komen itu fakta. Ada orang Korea banyak sebenarnya suka sama Indonesia, pengen kunjungi Indonesia. Tapi jika kalian berkomentar, wah orang Korea cuman pura-pura suka atau bla bla, ya komen yang negatif, takutnya banyak netizen lain yang sebetulnya belum pernah ke Korea atau suka sama Korea, mau bekerja atau kuliah atau mimpi, mau ya ketemu sama pasangan Korea, ya bisa ada kan. Dunia ini dunia global, harusnya kita mendukung lah, coba challenge sesuatu, hidup di luar negeri, bekerja. Makanya saya sedang membantu ya siswa Indonesia yang pengen kuliah bekerja di Korea, saya bantuin. Tahun lalu 25 siswa berangkat ke Korea, dibantu sama saya. Tahun ini 40 murid sedang siap dokumen sama saya. Tahun ini rencananya 100 murid akan berangkat ke Korea. Jadi ada banyak murid yang punya mimpi, mau coba hidup, kuliah, dapat beasiswa, bekerja di Korea. Takutnya gara-gara ada banyak komen yang negatif terhadap Korea, sebagian orang yang mempunyai mimpi itu jadinya kurang semangat. Janganlah, ya hidup di Indonesia terus saja. Karena Indonesia aman. Memang itu benar. Bagi saya, Korea itu paling aman. Tapi saya coba challenge diri sendiri. Ya, coba ke luar negeri, coba belajar bahasa asing. Itu membuat saya lebih sehat, lebih baik lagi. Maju. Dan satu lagi, tahu nggak? Di Korea ada university yang mengajar bahasa budaya Indonesia. 3. Sebetulnya 3 university. Ya, di Indonesia ada university yang mengajar budaya bahasa Korea. Setahu saya itu juga 3 atau 4. Korea juga ada. Dan saya salah satunya mahasiswa yang belajar dari situ. Jadi bisa dibilang gini, setiap tahun ada ratusan murid mahasiswa Korea sedang belajar bahasa Indonesia
pengen berangkat ke Indonesia. Mereka happy, senang, deg-degan. Wah, akhirnya ke Indonesia. Katanya orang Indonesia baik, makanannya enak. Mereka belajar sampai malam dan masuk university itu dan ada mimpi. Coba ke Indonesia. Tapi jika ada komentar, jika ada sebagian orang Indonesia yang terlalu negatif kepada Korea, itu juga tidak enakan. Ya, mendingan kita saling membantu sajalah. Oh, dan YouTuber Korea. Jadi jika ada YouTuber yang memang bahas tentang Indonesia, membuat konten tentang Indonesia, ya kita ngerti saja. Ya, kita sama-sama senangkan. Kan YouTuber itu kewajiban, tugasnya memang membuat konten yang menghibur penonton. Jadi misalkan kalian coba bayangin, jika saya membuat konten setiap hari belajar bahasa Korea, apa kalian akan nonton sampai akhir? Tapi lucunya, waktu itu saya mencoba membuat konten belajar bahasa Korea Hangul pas waktu COVID. Wah, view-nya jutaan view. Makanya dari waktu itu saya buka les bahasa Korea, ya membantu siswa Indonesia dapat sertifikat bahasa Korea, beasiswa, kuliah bekerja di Korea. Baiklah, saya berjalan lancar. Namun ini sangat-sangat unik sekali. YouTuber Korea membuat sesuatu yang informatif, unik, baik, dapat view, itu jarang, sulit sebetulnya. Karena manusia itu saya juga sama ya, kalau nonton YouTube daripada menonton sesuatu yang informatif, terlalu edukatif. Yang penting selama saya nonton sambil makan, ya saya bisa lupa stres. Hal-hal yang membuat saya pusing, saya bisa lupa. Ini sama seperti itu. YouTuber Korea juga sedang usahainnya membuat sesuatu yang menghibur kalian. Itu tidak kata maksud kayak saya akhirnya sukses menipu banyak orang menonton konten saya dan jadi suka sama konten saya. Ya, apakah ada yang rugi? Apakah ada yang ditipu? Sebetulnya tidak ada. Jadi jangan terlalu menganggap ini negatif. Misalkan ya, ada yang membuat konten yang mengajak kayak, oh kalian coba investasi. Ini menipu informasi sesuatu. Kalian investasi ini nanti ya dikembalikan 2 kali lipat. Ayo. Menarik ya? jangan menarik. An 돼요. Ya, kalau begitu ini salah. 안 되죠. Ini penipu. Harusnya dihujat. Harusnya dia pergi ke penjara. Tapi YouTuber Korea mereka masih muda. Kebanyakannya muda kan. Biasanya YouTuber umur segini, 30-an, ya tidak main YouTube lagi. Kalian coba lihatlah, zaman dahulu waktu COVID, kayaknya ada kayak 100 YouTuber Korea. Orang Korea yang membuat konten untuk penonton Indonesia. Wah, itu waktu itu banyak. Puluhan YouTuber Korea. Setiap hari ada konten. Orang Korea makan makanan Indonesia. Orang Korea coba ini. Wah, waktu itu ramai. Banyak orang Korea membuat konten itu. Dan sekarang semuanya hilang. Karena apa? Karena sulit dapat view, sulit dapat uang dari itu, jadinya hilang. Jadi begitu ya, jika kalian merasa, wah YouTuber Korea gampang dapat uang, view, harusnya mereka hilang. Ya, mereka sudah hilang semuanya. Jadi jika gampang, segitu gampang dapat view, uang, mungkin mereka masih lanjut, tapi semuanya tidak lanjut. Dan pasti sakit hati juga mereka buat konten. Itu tidak gampang ya, pergi ke luar negeri, keliling-keliling, mikirin konten, akhirnya upload, tapi dapat komen negatif kayak gitu. Misalkan ada sesuatu kasus di Indonesia tentang orang Korea, sebetulnya bukan YouTuber Korea yang bersalah itu. YouTuber Korea bahkan tidak tahu, misalkan tidak tahu itu apa. Tapi di komentar, kolom komentar banyak orang kasih komen negatif. Jangan suka sama Korea, pura-pura suka. Jadi itu lumayan sakit hati juga ya. Mungkin boleh ya nanti saya coba membuat konten satu lagi tentang kenapa banyak YouTuber Korea hilang. Dulu banyak sekali kan bla bla opa, bla bla onni, Nuna. Wah, tapi semuanya hilang. Ada juga ya yang masih kontak sama saya, mereka masih suka sama Indonesia, masih mau ke Indonesia, mereka masih mempunyai ingatan yang baik, cuman ada beberapa alasannya. Jadi kesimpulannya gini, kalian menikmati saja jika ada orang Korea yang memuji Indonesia, menikmati, lalu yang penting gini, semakin banyak orang Korea tertarik sama wisata ke Indonesia sekarang. Memang dulu Jakarta, kurang tertarik. Orang Korea kurang tertarik. Bali memang dari zaman dahulu sudah ramai ya Bali. Tapi tambah ramai lagi. Karena tambah pesawat lagi. Jeju Air. Jadi Jeju Air sekarang ada pesawat direct dari Incheon ke Bali juga. Makanya wisatawan Korea di Bali semakin bertambah lagi. Jadi ini malah untung bagi kalian ya. Jika kalian suka sama Korea, bahasa Korea, silakan belajar bahasa Korea sama saya. Dan pergi ke Bali dan bekerja sebagai translator, guide, dan mana tuh? Wah, mana tuh? Apalagi mana tuh? Pasti banyak orang Korea datang, hotel di mana tuh, restoran. Sekarang siap-siap ya, belajar bahasa Korea dan kalau bisa menerima klien Korea. Klien Korea biasanya ya suka bayar tinggi. Kalau ada makanan enak, hotel, resort, mereka bayar. Jadi ya, dapat kesempatan ini, momen ini. Oke, konten hari ini sampai di sini. Terima kasih.